Siang ini kita coba diskusikan secara live streaming tentang Dalihan Natolu sebagai pondasi dari adat budaya Batak. Apa itu Dalihan Natolu? Kalau dari kosakatanya, Dalihan Natolu itu seperti tungku tempat memasak yang mempunyai 3 kekuatan yang tugasnya menjaga keseimbangan dan kesetimbangan. Itulah hebatnya Oputa Sijojolotubu membuat simbol apa itu Dalihan Natolu. Ada 3 yang menjadi bagian dari Dalihan Natolu. Yang pertama, hula-hula. Yang kedua, dongat tubuh. Yang ketiga, boru. Banyak mungkin dari antara kita yang sudah mengetahui tentang Dalihan Natolu. Tapi juga mungkin masih banyak dari antara kita, terutama perantau Batak, generasi muda Batak, bahkan diaspora Batak, yang tidak memahami apa sebenarnya Dalihan Natolu. Ayo ikutin terus live streaming ini yang mengedukasi kita bagaimana kecintaan kita menjadi seorang Batak sejati yang memahami adat dan budayanya. Batak adalah sebuah identitas marga suku bangsa yang cukup plural di Indonesia. Baiklah kawan, kita coba masuk ke materi yang sebenarnya. Siapa Dalihan Natolu itu? Kenapa Dalihan Natolu itu penting? Dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan adat budaya Batak? Yang pertama, tadi kami sampaikan Dalihan Natolu itu terdiri dari hula-hula, dongat tubuh, dan boru. Hula-hula selalu dilambangkan sebagai pemberi nasihat, pemberi doa. Sehingga ada ungkapan, pasu-pasu di tulang, manang pasu-pasu ni hula-hula sabola langit. Sobamar hula-hula. Jadi semua kita pasti pernah menjadi hula-hula. Bagaimana sikap kita sebagai hula-hula di tatanan kehidupan orang Batak? Kalau kita sebagai pemberi nasihat, pemberi doa, harusnya kita menjaga sikap kita sebagai orang yang dituakan, orang yang dibanggakan, dan orang yang dihormati. Begitulah harusnya layaknya seorang hula-hula dalam tatanan kehidupan masyarakat Batak. Yang kedua, manat mardongat tubuh. Dongat tubuh satu kesatuan marga yang saling menghargai, saling menghormati, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Hamanaton namar dongat tubuh menandakan bahwa kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh terlalu angkuh, tidak boleh meremehkan dongan samarga kita atau dongan tubuh kita, apapun dan bagaimanapun status sosialnya. Tapi dalam kelaksanaan kehidupan sehari-hari, sering terjadi dan kita rasakan bagaimana kesenjangan nomor dongan tubuh karena faktor strata sosial, pangkat, jabatan, dan kekayaan. Inilah yang ditakutkan oleh Oputa Sijojolotubu, makanya disebutkan manat mardongat tubuh. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di dalam budaya Batak, pangkat, jabatan, dan kekayaan tidak pernah menjadi faktor utama dalam setiap kegiatan adat Batak. Tapi hubungan kekerabatan itu satu rasa, satu penanggungan, dan satu tanggung jawab, sehingga disebutlah manat mardongat tubuh. Pihak yang ketiga sering disebut boru. Boru ini dalam kehidupan
masyarakat Batak sebagai komplimen, sebagai pelengkap. Tapi jangan lupa, tanpa buru, kegiatan adat budaya Batak, baik itu pesta ujuk dan ulaan las niroha asing, serta ulan habat niroha, sangat sentral posisi buru di sini. Karena posisi buru berada di barisan belakang yang melakukan supporting, memberikan bantuan, memberikan segala sesuatu yang menjadi persiapan, kelengkapan, dan hal-hal yang membantu hula-hula dan dongeng tubuh untuk mensukseskan kegiatan ulaun habot niroha maupun ulaun las niroha. Dari sini kita melihat bahwa ketiga elemen tadi tidak bisa berdiri sendiri. Ketika tungku alat pemasak salah satunya miring atau rusak, kestabilan dan keseimbangan itu tidak akan dapat dicapai. Itulah hebatnya konsep Dalihan Natolu yang disampaikan oleh Oputta Sidjodjolotubu kepada kita, masyarakat Batak, generasi muda Batak, perantau Batak, dan diaspora Batak. Banggalah menjadi orang Batak, karena simbol Dalihan Natolu membuat kita tidak pernah selalu menjadi buruh, tidak pernah selalu menjadi dongeng tubuh, dan tidak pernah selalu menjadi hula-hula. Mergati soring dodongan. Kadang kita di bagian sebagai hula-hula, kadang kita bagian dari dongeng tubuh, kadang juga kita bagian dari buruh. Artinya kita pernah merasakan bagaimana capeknya menjadi buruh, melakukan supporting terhadap semua kegiatan hula-hula dan dongeng tubuh. Tapi juga kita pasti merasakan bagaimana enaknya dihormati, dihargai, dan diberikan hormat dan pemberian yang cukup baik dari hula-hula, sebagai hula-hula dari buruh kita. Dan sebagai dongeng tubuh, kita juga memiliki peranan penting ketika ulaun itu ada di pihak kita. Artinya, kita tidak boleh menyombongkan diri ketika menjadi hula-hula. Kita juga tidak boleh sepele ketika kita menjadi dongeng tubuh. Dan kita juga tidak boleh merasa di bawah dan terhina ketika menjadi buruh. Inilah satu kesatuan yang sangat komplit sebagai adat budaya Batak, Dalihan Natolu yang diciptakan oleh Oputta Sidjodjolotubu. Oputta Sidjodjolotubu Martukot Tusiala Gudi adat napidukana Oputta Sidjodjolotubu tapayhutihut dihita sudut nopudi. Artinya adat Batak itu sangat fleksibel, sangat menghargai kepluralan, dan sangat menghormati siapa kita di dalam tatanan adat itu. Untuk itu di Hamu Akadongan, di Bonapasogit, di Bonapinasa, di Pangaratawan, nang diaspora Batak, terutama generasi muda Batak, tongkat estafet, pemahaman, dan pengendalian adat budaya Batak ada sama kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi jika salah satu dari ketiga elemen Dalihan Natolu itu tidak berbuat sebagaimana mestinya? Makanya kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan kita tetap melaksanakan tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita sebagai hula-hula. Kalau hal itu posisi kita sebagai hula-hula, bersikaplah sebagai dongeng tubuh. Ketika di ulaun itu kita sebagai dongeng tubuh, dan bersikaplah sebagai buruh ketika posisi kita sebagai buruh. Karena mergati soring ya kawan, nggak selamanya kau jadi buruh, nggak selama juga kau jadi dongeng tubuh, dan tidak selamanya kau jadi hula-hula. Alani, jangan sombong.
bersikaplah. Oke, itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan di live streaming kami yang pertama ini di YouTube. Semoga Batak Heritage, pemahaman tentang adat budaya Batak, bisa kita mulai dari hari ini, dan selanjutnya kami akan melakukan edukasi, diskusi kepada kita semua, bagaimana adat Batak itu bersikap dalam perubahan zaman sistem digitalisasi hari ini, dan bagaimana kita memanfaatkan jarak dan waktu untuk tetap filosofi adat Batak tidak lari, tapi tidak mengungkungi sebagai masyarakat modern yang begitu plural dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan adat. Horas Madihita, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pelajaran, penambahan pengetahuan. Jika ada yang kurang lebih yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Marsobah kami jari-jari 10, pasapuluh sadahon simajujung. Horas Andima Dingin, Pirton di Matogu, banggalah menjadi orang Batak. Horas, horas, horas.